Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Diam Belum Tentu Emas. Diam belum tentu emas. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-16. Jiwaku bersukaria karena bibirmu nyatakan yang jujur. Mengatakan yang jujur. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam hidup ini, satu hari kami sekian jam itu berbicara, namun sekian jam juga kami diam. Diam dan bicara adalah satu bagian kehidupan di dalam berelasi, berkomunikasi, harus di dalam kebenaran. Tatkala kami diam, kami hidup dalam kebenaran. Tatkala kami bicara dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan pepatah yang diajarkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dan juga tentu hal ini sangat umum didengar, yaitu diam itu emas. Namun ternyata diam tidak selalu emas. Dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, tatkala kita bicara harus dalam kebenaran, diam pun juga harus di dalam kebenaran. Ada diam, justru kita sedang melakukan sebuah perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dengan diam sebagai sebuah perbuatan dosa? Karena diam itu adalah demi mengamankan diri sendiri. Namun ada orang yang kemudian dirugikan tatkala kita harus bicara, kita tidak bicara. Berikan hal yang sederhana, misalkan ada peristiwa kejahatan yang dilihat oleh Anda. Lalu Anda bawa kendaraan, sementara 500 meter dari kejadian tersebut ada pos polisi. Maka sebaiknya dan seharusnya dan sewajibnya, sebagai bentuk daripada tanggung jawab kita sebagai masyarakat sosial, kita harus melaporkan kepada polisi. Namun, tatkala kita memilih diam, tidak mau, nanti saya terbawa-bawa urusan kecelakaan tersebut, ataupun peristiwa penipuan, peristiwa perampokan, ataupun peristiwa pencopetan. Atau misalkan di angkot, tatkala ada orang yang sedang mau mencopet, di sana ada 3 laki-laki. Seorang ibu mau dicopet, Anda melihatnya. Lalu Anda akan diam, atau Anda berteriak, atau bagaimana? Sehingga memang tatkala kita bicara itu mengandung resiko. Sehingga kehidupan ini tatkala kita bicara harus dalam kebenaran, dan kita diam pun juga harus di dalam kebenaran. Apakah bicara jujur itu mengandung resiko? Sangat mengandung resiko. Karena hidup ini tidak hanya berorientasi tentang mengamankan diri. Hidup ini tidak hanya berorientasi tentang mencari keuntungan diri sendiri. Hidup ini tidak hanya berorientasi, ya sudah itu urusan orang lain. Saya tidak perlu berbagian. Kalau seandainya itu adalah anggota keluarga kita, lalu ada orang yang melihatnya, lalu melaporkannya, lalu membantunya. Apakah tindakan itu benar? Pasti Anda akan membenarkannya. Namun tatkala Anda membantu orang lain, menolong orang lain, dan mengandung resiko, apakah tindakan itu benar? Kita akan memilihnya. Lebih baik tidak usah ikut campur. Nanti saya terbawa-bawa. Saya pun juga mengalami bahaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak hanya berbicara tentang mencari aman buat diri sendiri. Ada tanggung jawab bagaimana kita harus saling melindungi satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain. Jangan biarkan orang lain terjerumus ke dalam jurang, sementara kita tahu di sana ada jurang, kita wajib memberitahunya. Sementara kita tahu di sana ada bahaya, kita wajib untuk menolong agar orang tersebut, siapapun dia, itu tidak masuk di dalam bahaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita memang orang timur. Orang timur ini serba sungkan, serba nggak enak. Kalau seandainya misalkan rumah Anda terbakar, tentu ini tidak diharapkan, dijauhkan daripada semua hal yang buruk ini. Apakah Anda akan diam? Anda tidak akan diam. Sekalipun tengah malam orang-orang sedang tertidur, Anda akan berteriak-teriak kebakaran, lalu Anda akan bangunkan seluruh orang-orang yang ada di sekitar rumah Anda. Namun tatkala itu misalkan kebakaran yang terjadi, ada asap yang agak jauh, lalu orang semua sedang tertidur, apakah Anda akan memberitahu kepada orang di sekitar sana?
Itulah manusia. Tentang urusan pribadi kita berharap orang lain membantu kita. Tetapi urusan itu urusan orang lain yang tidak ada mengait dengan kita. Tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan persahabatan, tidak ada hubungan relasi. Kita akan memilih diam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus, para rasul, dan banyak kasus di dalam Alkitab tidak tinggal diam, bergerak, melakukan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus, tidak tinggal diam tatkala manusia jatuh di dalam dosa. Rasul Paulus tidak tinggal diam tatkala banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, lalu mengabarkan Injil dalam misi pengabaran Injil selama 3 kali perjalanan. Apakah tidak menghadapi bahaya? Sangat menghadapi bahaya. Nyawanya terancam oleh perampok, terancam oleh penyamun, terancam oleh alam, bisa karam kapal, dipukul, dipenjara. Itulah Rasul Paulus. Dalam kehidupan kita juga demikian. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau kita diam harus dalam kebenaran. Kita bicara juga harus di dalam kebenaran. Mana bicara yang tidak baik, yaitu ngegosip, lalu merugikan orang lain, membicarakan orang lain di belakang, itu bicara. Atau bicara apa juga yang tidak baik, yaitu bicara membela diri, sesudah Anda salah tidak terima, lalu membela diri, lalu kemudian menyalahkan orang lain. Itu juga bicara yang tidak baik, yang tidak benar. Saya bertemu dengan satu orang, teman masa kecil, yaitu orangnya bicara terus. Yang dibicarakan memang bukan hal yang buruk, tidak juga membicarakan orang, tapi bicara terus. Jadi saya rasa orang ini mungkin tidur pun dia mengigau bicara. Lalu suaranya kencang, tidak punya kepekaan. Suaranya kencang, padahal yang ada di sekitarnya itu dekat, tidak perlu teriak-teriak. Namun suaranya kencang, sudah kencang suaranya agak serak-serak begitu. Lalu saya dengarkan, lalu ada seorang teman mengatakan, kalau dia bicara itu seperti seng dengan seng, beradu lalu digesek-gesek, bayangkan. Apa yang Anda rasakan kalau seng digesek dengan seng? Nah, suara seperti itulah. Jadi banyak bicara juga salah. Lalu bicara tidak benar juga salah. Membicarakan orang lain di belakang juga salah. Membicarakan sesuatu yang membawa kerusakan, merugikan orang lain juga salah. Dan namun tatkala kita diam juga salah. Tatkala seharusnya kita bicara, kita tidak bicara. Ada sahabat kita yang mungkin salah jalan, tentu perlu dengan doa. Tentu perlu dengan katakanlah sebuah perenungan. Ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Kapan saya harus bicara? Apakah mengandung resiko? Sangat mengandung resiko. Bicara dalam kebenaran mengandung resiko. Diam pun juga mengandung resiko. Sehingga baik bicara, baik kita diam, kita harus hidup di dalam kebenaran. Mulut kita harus diserahkan kepada kebenaran. Mulut kita harus dalam kejujuran. Apa yang harus bicara, katakanlah. Apa yang tidak harus bicara, berhentilah. Jangan bicara. Dan yang utama kita mengatakan, jagalah hidupmu dengan kejujuran. Apa berkat orang yang jujur? Jujur itu artinya bicara juga harus benar, tidak bicara juga harus benar. Jangan mengatakan yang tidak baik, lalu dikatakan baik. Yang baik dikatakan tidak baik. Apa berkat daripada orang yang jujur? Yaitu firman Tuhan berkata, hidupnya akan penuh dengan sukaria, jiwaku bersukaria, hatimu akan bahagia, karena engkau hidup dalam kebenaran. Lalu dikatakan, engkau akan diberkati. Lalu dikatakan, engkau akan menjadi orang yang punya kemampuan memperkembangkan kota. Dan tenaga pendorongnya adalah ketulusan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bicara dan tidak bicara, diam atau bicara, itu membutuhkan hikmat yang datang dari Allah. Sebagai orang tua, sebagai pegawai, sebagai siswa, sebagai suami, sebagai istri, apapun peranmu di dalam lingkungan sosial manapun, biarlah kita boleh meminta hikmat kepada Tuhan. Kapan kita diam, kapan kita bicara. Satu perkara, diam belum tentu emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat beberapa sahabat seperjalanan yang mengalami sakit, namun tidak berani berobat ke dokter karena menyangkut dengan biaya. Tuhan akan cukupkan kebutuhannya. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, satu keluarga yang karena terlalu baik hati, akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya kemudian ditipu oleh orang lain. Tuhan akan tetap kuatkan, memberikan hikmat bagaimana bisa bersikap dengan baik. Kami berdoa juga untuk satu keluarga yang terbaru, yang terkena COVID, akhirnya harus isolasi di rumah. Sementara doa yang sebelumnya juga satu keluarga yang terkena COVID. Ya Tuhan, Kau jauhkan secara cepat dengan kuasa dan cara-Mu.
agar COVID-19 ini bisa selesai dan segera berakhir. Kami serahkan untuk seluruh pergumulan sahabat seperjalanan. Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Diam belum tentu emas. Bicaralah kalau harus bicara. Diamlah kalau harus diam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.